Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah manajemen proyek. Sebelum saya menyampaikan materi tentang aliran dana proyek pada kali ini, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga kita semua pada hari ini kembali fitrah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, langsung saja. Materi yang akan saya sampaikan ini berjudul aliran daya atau aliran dana proyek. Ya. Ini lebih kepada pendanaan proyek, bagaimana alir dana dari proyek. Jadi beberapa ahli itu juga berbicara tentang sistematika ini, tentang analisis sebuah prospek proyek, baik dari sisi atau aspek sosial maupun ekonomi, seperti Escuri dan J. Weiss serta UNIDO 1978 itu dan 1993 mendekati dengan pertama-tama melihat secara keseluruhan, artinya total proyek. Nah, ini disusun dalam suatu lembaran aliran sumber daya proyek yang dalam bahasa Inggrisnya Project Resource Flow Statement atau VRF yang meliputi semua manfaat dan biaya proyek atau cost benefit analysis. Itu termasuk di dalamnya adalah pendapatan, kemudian bicara tentang biaya pertama dari pengerjaan sebuah proyek, kemudian biaya operasi selama proyek dijalankan, dan juga tentang modal kerja yang dinyatakan dalam harga pasar. Nah, nanti saya akan mencontohkan tentang sebuah anggaran pembangunan proyek, sebuah proyek pembangunan yang ini sebenarnya berisi angka-angka, tapi saya akan menjelaskan secara singkat ya. Seperti kalau biaya pertama itu menyiapkan lahan, site preparation, kemudian lagi mesin dan peralatan itu pasti ya. Kemudian gedung atau fasilitas infrastruktur, dan yang kedua itu ada modal kerja ya, modal kerja. Yang ketiga ada biaya operasi dan produksi. Nah, di biaya operasi dan produksi ini ada material, kemudian tenaga kerja ya, utility, overhead. Nah, kemudian di subtotal. Nah, baru di bawahnya adalah pendapatan. Pendapatan berapa? Ini baru estimasi atau prediksi ya. Nah, kemudian baru didapat nanti aliran sumber daya neto ya, atau aliran sumber daya bersih. Kalau neto itu bersih. Nah, di dalam setiap pengerjaan pembangunan proyek itu pasti ada yang namanya penyesuaian. Artinya kita si developer itu tidak bisa langsung saklek atau secara permanen menentukan bahwa besarnya pembangunan sebuah proyek ini ada sekian menurut hitungan matematika. Tidak seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan berbagai hal, baik yang bersifat internal maupun eksternal ya. Seperti pajak. Pajak itu mesti dibayar ya, pajak itu. Selama pengerjaan proyek dan selama proyek itu beroperasi itu juga pajaknya harus dibayar ya. Kemudian lagi subsidi. Nah, subsidi ini biasanya kan dari berbagai pihak ya. Bisa pemerintah, bisa juga swasta ya. Nah, dari pemerintah itu misalnya berupa uang atau misalnya pemotongan harga bahan baku, itu bisa saja. Kemudian lagi stabilitas pasar itu yang harus diperhatikan juga. Misalnya intervensi peraturan dan proteksi pasar. Intervensi peraturan artinya dari pemerintah ya, kemudian proteksi pasar gitu. Nah, untuk misalnya barang ini sudah melimpah, jadi
agar jangan sampai berlebih di pasar, gitu, maka harus diproteksi, gitu, penawarannya. Kemudian ada juga unsur consumer atau producer surplus. Ya. Misalnya kesulitan mendapatkan bahan baku karena persaingan. Kemudian turun harga karena penambahan pasokan. Itu bisa saja terjadi. Ya. Itu harus disesuaikan ya, aliran dananya. Kemudian lagi dampak eksternal, misalnya didirikannya jembatan yang menjadi penghubung. Itu bisa menjadi hal yang berakibat negatif maupun positif. Ya. Positifnya misalnya transport lancar untuk untuk mendistribusikan barang yang diproduksi oleh produser atau developer misalnya itu agak mudah. Jadi kalau misalnya untuk pembangunan sebuah proyek itu melalui jalan laut dan membutuhkan biaya yang besar, nah sekarang bisa diangkut dengan angkutan darat, nah, seperti itu. Ya. Tapi dampak negatifnya juga ada. Jadi pembangunan sebuah proyek itu bisa berdampak positif dan bisa juga berdampak negatif bagi semua pihak, termasuk masyarakat. Ya. Nah, misalnya kita contohkan saja jembatan Gentala Arasi itu juga berdampak secara tidak langsung kepada misalnya perahu tambang. Nah, perahu tambang atau yang kalau di Jambi itu ketek. Nah, ya, ketek. Nah, pendapatan dari tukang perahu ini otomatis berkurang karena adanya jembatan Gentala Arasi. Nah, itu. Terima kasih untuk materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The world seems small. We can sit to